Faktor kedua, head kalian sudah mulai rusak. Menyedot udara menggunakan suntikan dari dampernya. Hai Prinsi, kembali lagi Hai Prinsi, balik lagi bersama saya Yoga Anggara Putra dalam segmen Kode, konten edukasi The Prince. Kali ini kita akan membahas masalah kendala-kendala yang sering terjadi pada mesin DTF. Sebelumnya, teman-teman Prinsi wajib mengetahui bahwa printer DTF itu ada dua. Yang pertama adalah DTF lokal, yang kedua adalah DTF pabrikan. Yang DTF lokal ini adalah DTF rakitan dengan basic printer Epson. Yang kedua, DTF pabrikan. Jadi DTF pabrikan itu adalah DTF yang memang dikhususkan untuk industri kaos yang besar. Jadi sebagai penunjang produksi teman-teman yang punya industri kaos yang ingin diperbarui menggunakan sablon DTF. Jadi kalau teman-teman mempunyai industri kaos yang dirasa cukup besar, teman-teman wajib pakai yang DTF pabrikan, bukan yang DTF yang lokal. Oke, yang kita bahas pertama adalah kendala DTF lokal. Jadi kendala DTF lokal yang sering banget kita temui adalah masalah di blinking. Jadi blinking itu terlihat di tombol tinta dan tombol kertas yang nyala secara bersamaan. Nah, kendala itu terjadi karena head menabrak pad film. Jadi pad filmnya ini nggak lurus. Jadi pad filmnya ini tidak lurus. Jadi akhirnya head ini menabrak pad film. Nah, ketika head menabrak pad film, head otomatis tidak bisa untuk menyelesaikan proses printing, sehingga akan muncul kode error yaitu blinking bersamaan di tombol kertas dan tombol tinta. Jadi solusinya adalah pad film harus diusahakan lurus. Kemudian buka menu printing preference yaitu di control panel, kemudian buka device and printer, kemudian klik di Epson L1800 pada pilihan menu printer, diklik kanan, klik printing preference, kemudian buka lagi ke maintenance, kemudian di maintenance ada pilihan menu yang namanya print query. Itu diklik, kemudian cancel all document. Setelah di cancel all document, matikan printer, nyalakan ulang. Maka otomatis blinking tadi akan hilang. Kemudian yang kedua adalah encoder disk tidak presisi. Ini juga menimbulkan blinking bersamaan. Jadi encoder disk itu ada di dalam printer. Biasanya pada saat install pertama, dia pasti langsung nyala blinking. Itu ada disk encoder yang tidak presisi, sehingga kalau pada saat instalasi pertama yang dilakukan pertama adalah running dulu, jangan dimasukin tinta, dicoba di running dulu. Kalau dia ready, hijau tidak ada blinking, lanjutkan untuk pengisian tinta. Kalau ada blinking 2 bersamaan itu tadi, berarti ada masalah. Salah satu faktornya adalah encoder disk yang tidak presisi. Nah, kalau ada encoder disk yang tidak presisi, maka adalah hubungi teknisi The Prince. Kita pasti akan bantu untuk betulin itu. Kemudian faktor blinking yang ketiga adalah soket kabel motor yang lepas. Nah, ini biasanya pada saat proses fabrikasi ada yang terlepas, atau kemungkinan juga pada saat proses pengiriman terkena goncangan, akhirnya ada soket kabel motor yang ada di dalam printer itu terlepas, sehingga pada saat instalasi di awal ada yang namanya blinking. Nah, kalau terjadi seperti itu, hubungi teknisi The Prince, kita pasti bantu untuk selesaikan. Kemudian faktor yang terakhir, faktor keempat adalah board modul kalian yang rusak. Jadi di situ
Di printer itu ada board modul. Kalau yang Gen 1 itu ada di belakang sebelah kanan kalau dilihat dari depan. Yang Gen 2 ada di belakang sebelah kiri dan dia terpisah. Jadi ketika proses instalasi otomatis modul itu dipasang. Jadi kalau Gen 2 kemungkinan bisa juga dari kabelnya yang mau masuk ke modul itu ada masalah, yang kemudian kalau enggak ya modulnya yang rusak. Nah, itu bisa dideteksi pada saat kalian instalasi pertama. Untuk mengatasi modul kalian yang rusak, call aja teknisi The Print, kita pasti bantu untuk selesaikan. Kemudian kendala yang kedua adalah blinking bergantian. Jadi blinking antara tombol kertas dan tombol tinta, dia akan menyala secara bergantian. Jadi kendala blinking bergantian itu tadi bisa diselesaikan dengan cara di reset. Nah, resetnya itu pakai software namanya Resetter Epson L1800. Caranya bagaimana? Yaitu tinggal hubungi teknisi The Print. Nanti kita pandu untuk menyelesaikan blinking bergantian itu tadi. Kendala yang ketiga adalah vacuum bed tidak menyala. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat teman-teman Printzi install DTF yang lokal, itu vacuum bed teman-teman Printzi pasti akan memasang di printernya. Nah, pada saat proses pemasangan itu tadi, vacuum bed tadi harus dicolokin dengan kabel DC. Kabel DC jack itu tadi, itu ada kabelnya memanjang sampai ke power supply yang ada di printer. Kalau vacuum bed tidak menyala, faktornya ada dua nih teman-teman Printzi. Satu, pada saat proses mencolokkan jack DC ke vacuum bed itu tidak rapat alias masih longgar. Nah, kedua, faktor yang kedua adalah kabel dari jack DC itu tadi menuju power supply-nya ada yang terlepas di power supply-nya. Jadi teman-teman untuk mengatasi kendala itu teman-teman bisa cek dulu ini jacknya sudah rapat nggak masuk ke dicolokin ke vacuum bednya. Kalau itu sudah rapat berarti ada masalah nih kabelnya. Nah, kalau masalah kabelnya bagaimana caranya? Kalau teman-teman bisa menggunakan avometer, bisa ukur dulu tegangannya. Ada nggak tegangannya di situ? Kalau teman-teman nggak bisa menggunakan avometer, bisa hubungi teknisi The Print. Nanti teknisi The Print akan solusikan untuk menyelesaikan itu. Kendala yang keempat adalah printer kalian tidak bisa mengeluarkan warna, alias tidak bisa mencetak. Apa kendalanya? Satu, kemungkinan faktornya head kalian buntu. Dua, faktor kedua, head kalian sudah mulai rusak. Yang ketiga adalah sambungan koneksi antara PC ke printer Anda terputus. Kemudian yang terakhir adalah tintanya sudah habis. Kita akan bahas faktor yang pertama tadi, head buntu. Kenapa head bisa buntu? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa DTF itu memiliki kekentalan tinta yang lebih tinggi daripada printer yang lain. Karena dia tujuannya adalah untuk sablon baju kalian kan. Jadi kalau tintanya sudah lebih kental daripada printer yang lain, maka kalian harus rajin-rajin menggunakan printer itu dan rajin-rajin memaintenance printer itu. Cara untuk memaintenance printer itu adalah dengan di head cleaning secara rutin, yaitu sehari bisa 2-3 kali. Kemudian wajib kalian gunakan kalau bisa tiap hari. Kalaupun tidak dipakai, teman-teman maksimal tidak menggunakan printer itu hanya 2 hari. Jadi setelah 2 hari, teman-teman wajib untuk menggunakan printer itu dengan cara di maintenance, kemudian wajib cetak. Kemudian selain dari buntu adalah capping kalian yang sudah mulai rusak.
Jadi capping adalah sebuah komponen di printer yang fungsinya adalah untuk menyedot printhead kalian. Jadi dia menyedot tinta yang ada di printhead kalian. Dalam proses head cleaning, fungsi capping adalah menyedot tinta di dalam printhead kalian. Kalau si penyedot ini alias capping ini sudah tidak vakum dan rusak, maka proses head cleaning, proses maintenance kalian akan gagal. Sehingga adalah tinta itu tidak bisa tersirkulasi menuju pembuangan. Dan akhirnya printhead kalian menjadi buntu. Jadi sering-sering cek pada bagian capping. Kemudian faktor yang kedua adalah head kalian sudah mulai rusak. Jadi teman-teman begini, cara untuk mengecek kondisi kesehatan printhead kalian adalah dengan cara setelah di head cleaning kalian wajib untuk nozzle check. Di nozzle check itu kalian akan tahu bagaimana kondisi printhead kalian dari masa ke masa. Jadi, awalnya printhead kalian secara garis full bagus. Kemudian seiring berjalannya waktu yang namanya head, ada penurunan kualitas, lama-lama dia akan ada garis-garis yang putus pada saat kalian nozzle. Lama-kelamaan akan habis sehingga dia tidak mengeluarkan garis nozzle sama sekali. Maka di saat itulah head kalian sudah mulai rusak. Jadi kalau printhead kalian sudah mulai rusak, teman-teman Prinzi bisa hubungi teknisi The Prince. Teknisi The Prince akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah printhead itu tadi. Kemudian faktor yang ketiga adalah tinta kalian kehabisan. Jadi kalau tinta kalian kehabisan, setelah diisi tinta pastikan tidak ada selang udara. Jadi setelah kalian kehabisan tinta, pastikan ketika setelah pengisian tinta tidak ada udara di dalam selang dan di dalam damper. Kalau sampai ada udara di dalam selang, itu bisa mengakibatkan aliran tinta dari ink tank menuju ke printhead kalian tidak lancar. Jadi kalian harus pastikan untuk di dalam selang dan di damper tidak ada udara. Dengan cara apa? Yaitu menyedot udara menggunakan suntikan dari dampernya. Jadi itu bisa disedot, udaranya keluar sampai di dalam selang dan di dalam damper full tinta, tidak ada udara di dalamnya. Jika kalian tetap mengalami kesulitan, bisa kalian hubungi teknisi The Prince untuk dibantu menyelesaikan masalah itu. Kemudian kendala kelima, yakni tinta putih kalian apabila dicetak pudar. Jadi kalau tinta putih kalian pudar pada saat proses print, maka yang terjadi warna kalian juga akan terlihat tidak solid. Jadi seperti transparan. Nah, faktor penyebab tinta putih pudar adalah satu, tinta putih kalian mengendap. Jadi langkah-langkah yang dilakukan agar tinta putih kalian tidak mengendap adalah setiap mau menggunakan printer kalian harus mengocok tinta putih itu. Caranya bagaimana? Kalau di Gen 1 ink tank kalian bisa kalian lepas, kemudian kalian goyangkan sedikit ke atas ke bawah agar tinta putih kalian tidak mengendap di bawah. Kemudian untuk Gen 2 ada menu WIMS. Jadi menu WIMS itu di situ terdapat menu mix dan pump. Nah, di situ ada interval waktu. Setting waktu tersebut agar mix dan pump bisa berjalan dengan otomatis. Kalau kalian kurang paham gimana caranya, kalian bisa hubungi teknisi The Prince. Maka teknisi The Prince akan membantu bagaimana cara setting mix dan pump di dalam Gen 2 pada printer Anda. Kemudian faktor yang kedua, kenapa tinta putih kalian pudar adalah tinta kalian sudah expired. Jadi tinta itu
ada tanggal expirednya. Jadi teman-teman kalau beli tinta diperhatikan tanggalnya. Nah, kalau tanggalnya sudah mendekati expired ya jangan dibeli, gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman supaya tidak dapat tinta expired, caranya bagaimana? Ya gampang. Tinggal hubungi sales dari tim The Prince yang akan memastikan bahwa tinta kalian tidak akan expired ketika Anda terima. Dan gunakan tinta itu sebelum expired. Oke teman-teman Prinzi, itu tadi adalah kendala-kendala yang sering terjadi pada printer DTF lokal. Untuk selanjutnya yang mengenai kendala-kendala pada DTF pabrikan akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman Prinzi tungguin ya di segmen kode konten edukasi The Prince. Bye bye. The Prince, buat usaha jadi mudah.